Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelayanan publik merupakan hak dasar warga negara yang wajib terpenuhi dan penting bagi pelaksana hak asasi manusia. Oleh karena itu dibuatlah ke dalam regulasi yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Definisi resmi pelayanan publik secara singkat berdasarkan Pasal 1 Ayat 1, artinya segala upaya untuk memenuhi kebutuhan warga dalam bentuk barang, jasa, dan administratif yang disediakan oleh penyelenggara layanan. Ada 3 aktor dalam undang-undang ini. Pertama, penyelenggara, yaitu institusi penyelenggara negara, korporasi, dan lembaga independen yang dibentuk untuk kegiatan pelayanan publik. Kedua, pelayanan, yaitu orang-orang yang bekerja untuk pihak penyelenggara itu. Jadi pelaksana adalah orang yang berinteraksi langsung dan bertugas melayani masyarakat. Ketiga, masyarakat yang menerima manfaat pelayanan publik. Penyelenggara inilah wajib menyediakan segala jenis layanan publik. Tapi sebenarnya siapa sajakah penyelenggara itu? Contoh, penyelenggara adalah kantor-kantor dinas dan pelayanan seperti kepolisian atau kantor pajak. Tapi jangan lupa institusi swasta dengan misi dan aktivitas dalam memberikan pelayanan seperti rumah sakit, bank, dan bahkan maskapai penerbangan juga digolongkan sebagai penyelenggara. Kewajiban pokok penyelenggara sudah jelas diatur dalam undang-undang ini, yaitu menyusun dan menetapkan standar pelayanan, menetapkan dan mempublikasikan maklumat pelayanan, menempatkan pelaksana yang kompeten untuk melayani masyarakat, menyediakan sarana prasarana dan atau fasilitas pelayanan yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai, memberikan pelayanan yang berkualitas, dan melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan. Contoh, kerja penyelenggara yang baik bisa dilihat di Solo pada saat pemilu legislatif 9 April 2014. Walaupun ditetapkan sebagai hari libur, sebanyak 17 puskesmas tetap buka pada hari itu untuk melayani masyarakat. Artinya, kekhawatiran bahwa akses masyarakat atas layanan kesehatan terhalang karena adanya libur pemilu tidak terjawab. Undang-undang juga ini menyediakan pelayanan khusus bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, wanita hamil, dan anak-anak korban bencana alam dan juga bencana sosial. Contohnya penyediaan huruf braille pada papan penunjuk di tempat pelayanan publik bagi tunanetra. Hal seperti itu sudah selayaknya dikerjakan oleh pihak penyelenggara. Bukankah fasilitas umum diperuntukkan bagi seluruh lapisan masyarakat? Karena keberadaan undang-undang ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjamin hak-hak masyarakat seperti mengetahui kebenaran isi standar pelayanan, menguasai penyelenggara pelayanan, mendapatkan tanggapan setelah melakukan pengaduan, mendapatkan advokasi perlindungan atau pemenuhan pelayanan, memberitahukan pelaksana untuk memperbaiki pelayanan yang tidak sesuai dengan standar, mengadukan pelaksana yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan atau tidak memperbaiki pelayanan kepada penyelenggara atau ombudsman. Pengaduan penyelenggara atas dasar hal yang sama dan mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tentunya tujuan pelayanan. Selama ini adanya undang-undang pelayanan publik, hak masyarakat belum diatur secara khusus. Tetapi walaupun sekarang sudah masih banyak kekurangan yang tercermin dari pelaksana sehari-harinya, kerja penyelenggara yang harus mengacu pada prinsip persamaan perlakuan masih terlihat diskriminatif, terutama terhadap kelompok rentan dan berkebutuhan khusus. Tidak perlu jauh-jauh melihat contohnya. Trotoar misalnya, apakah sudah dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat? Belum kan? Penyandang disabilitas masih belum dapat menikmati trotoar secara nyaman. Sepertinya kesadaran dari pemerintah dan pihak penyelenggara masih bisa ditingkatkan lagi. Disinilah letak peran serta masyarakat. Seperti kita ketahui, hak dan kewajiban saling melengkapi. Agar hak berjalan, kewajiban harus terpenuhi.
Kewajiban bagi masyarakat adalah mematuhi dan memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam standar pelayanan, menjaga terpeliharanya sarana prasarana dan atau fasilitas pelayanan publik dan berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan yang terkait dengan penyelenggara pelayanan publik. Sebagai penerima pelayanan publik, masyarakat wajib aktif mengadukan penyimpanan yang terjadi. Ingatkah kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan oleh penyelenggara masyarakat? Punya tugas memastikan segala kewajiban itu benar-benar dijalankan di lapangan. Dengan adanya Undang-Undang Pelayanan Publik, pengaduan yang dilakukan masyarakat menjadi umpan balik pada pelaksana pelayanan publik itu sendiri. Umpan balik itulah yang harus diperbaiki dalam rangka memperbaiki pelayanan publik. Kalau bukan masyarakat yang memberitahu, siapa lagi? Standar pelayanan adalah tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan, juga untuk acuan penilaian kualitas pelayanan publik, karena pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur itu sudah jadi kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat. Standar pelayanan publik ini penting ya, berarti ini bisa jadi jaminan untuk mendapatkan pelayanan yang responsif, transparan, dan akuntabel bagi masyarakat. Standar ini juga membuka akses informasi pelayanan publik untuk proses pengawasan serta mengingatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dalam pelayanan publik. Ini juga sangat berguna bagi penyelenggara layanan. Standar layanan akan memandu pemberian layanan, memudahkan melakukan evaluasi kinerja, membantu memahami kebutuhan warga dalam pelayanan publik, meningkatkan kesadaran warga untuk terlibat aktif dalam pelayanan publik, dan menjadi alat advokasi dalam pemenuhan standar pelayanan itu sendiri. Adapun tahap penyusunannya itu, pertama penyusunan standar pelayanan, dua penetapan standar pelayanan, ketiga penetapan standar pelayanan, dan penting bagi penyelenggara untuk melibatkan warga dalam tiga tahap tersebut, karena pertemuan antara penyelenggara dengan warga pada saat penyiapan dan penyusunan rencana standar pelayanan merupakan jembatan dialog yang mampu mendekatkan bahkan mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan kemampuan penyelenggara. Adapun tahapnya itu ada tahap pertama, nilai empati dan saling percaya dapat ditumbuhkan pada para pihak yang terlibat dalam beberapa pengalaman warga akan menjadi sekutu bagi penyelenggara pelayanan agar pemerintah mengalokasikan anggaran SDM, sarana, dan prasarana agar penyelenggara dapat memenuhi standar pelayanan yang telah disepakati bersama masyarakat. Tahap kedua, pada saat pembahasan rencana standar pelayanan, penyelenggara akan berkesempatan mendiskusikan rencana standar pelayanan dengan masyarakat luas untuk mendapatkan lebih banyak masukan. Tahap ketiga, penerapan standar pelayanan penyelenggara pelayanan harus membuka diri terhadap monitoring dan evaluasi kinerja dari pihak luar atau eksternal, yaitu Ombudsman, DPR, DPRD, dan masyarakat. Artinya, ada beberapa komponen standar pelayanan yang bisa jadi ruang dialog dan negosiasi instansi antara penyelenggara dan warga, yang termasuk jaminan akan partisipasi warga pada saat penerapan standar pelayanan. Komponennya yaitu jangka waktu penyelesaian, biaya atau tarif, sarana prasarana atau fasilitas, penanganan pengaduan, evaluasi kinerja, pelaksanaan, syarat, prosedur, produk, kesediaan pelaksana sesuai dengan kompetensi dan jumlah. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do